Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sultoni. Di sini saya mau memaparkan eh, proposal penelitian saya yang berjudul Sapaan Gaul dalam Grup WhatsApp Camping Santuy, Analisis Fonologi Generatif. Jadi apa namanya? Pada mulanya, kenapa judul ini diambil adalah fenomena sosial berupa pandemi COVID-19 yang menyebabkan segala aktivitas sosial kita berada serba online, serba daring. Jadi pada akhirnya aktivitas itu banyak dilakukan di ruang-ruang daring, di media sosial dan lain sebagainya. Jadi pada karena hal itu kemudian percakapan itu interaksi sosial banyak terjadi di ruang-ruang daring. Nah, kemudian hal ini menunjukkan dengan peningkatan peningkatan interaksi sosial yang terjadi di ruang-ruang daring, pada akhirnya yang terjadi itu banyak percakapan melalui tulisan, ketikan. Nah, kemudian dari hal itu fonologi generatif mencoba untuk memotret fenomena itu. Yakni bagaimana sapaan yang terjadi dalam grup WhatsApp camping santuy itu memotret sapaan-sapaan yang unik. Jadi ada fenomena yang memanggilnya yang dari bahasa aslinya adalah hey, yang kalau dalam kita merujuk dalam KBPI tulisannya adalah hai gitu ya. Tapi kemudian dalam ketikan dalam forum chat itu ditulisnya hey, atau apa namanya pakai y atau enggak atau tidak, eh, menghilangkan 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 fonem h menjadi u ya, oi atau apa begitu. Nah, kemudian dalam bahasa begitu pula dalam bahasa Inggris, yakni ketika ada penulisan kata guys gitu, itu dalam penulisan aslinya adalah GUYS kan, tapi kemudian ketika dalam pengetikan itu terjadi perubahan fonem, yakni eh, dipersingkat menjadi guys, kadang guys GAIS gitu. Nah, dari hal itulah kemudian saya mencoba untuk menelisik bagaimana proses fonologis yang terjadi ketika hal-hal itu, fenomena berbahasa itu terjadi begitu. Selanjutnya adalah kemudian dari latar belakang demikian, eh, saya mau tujuan penelitian ini, kemudian apa sih tujuan dari penelitian ini, yakni pertama adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk sapaan anggota komunitas camping santuy. Jadi dalam eh, dalam 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 komunitas camping santuy itu apa saja bentuk-bentuk sapaan yang digunakan oleh anggota grup. Dan kemudian kedua adalah mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk sapaan anggota komunitas camping santuy di grup WhatsApp. Jadi ini menjelaskan lebih jauh perihal keberagaman keberagaman sapaan yang ada di grup tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yakni mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana proses fonologis dalam sapaan yang terjadi di komunitas di grup WhatsApp camping santuy. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua hal. Yang pertama, secara teoritis. Penulis sendiri berharap bahwa nantinya penelitian ini menjadi hasanah untuk pengembangan keilmuan secara umum dalam jurusan bahasa Indonesia ya, tapi khususnya dalam wacana wacana kebahasaan, yakni subangsih ide untuk hasanah keilmuan. Nah, kemudian secara praktis, yakni kami
berharap bahwa saya berharap bahwa otoritas lembaga, kemudian guru, dosen, pelaku kebijakan dan segala macamnya itu bisa menambah referensi ini untuk sebagai bentuk pendokumentasian bahasa yang telah terjadi di era kita gitu. Jadi apa namanya kita ini upaya untuk bentuk pengarsipan bahasa-bahasa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, yakni untuk mahasiswa atau peneliti diharapkan menjadi satu bahan acuan atau menjadi referensi pembanding dan segala macamnya untuk melanjutkan atau membuat. Ya, saya lanjutkan. Saya lupa bahwasanya ini pembatasan waktunya hanya 10 menit. Jadi saya di 3 menit ke depan saya akan menjelaskan cara langsung bagaimana metode yang saya gunakan. Yakni secara umum ini penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif ya. Tapi kemudian dalam kebahasaan saya menggunakan metode SIMAK. Jadi saya melakukan penelitian ini dengan 3 tahap, yakni pertama adalah tahap pengumpulan data, kemudian tahap analisis data, dan tahap penyajian data. Nah, dalam pengumpulan data saya menggunakannya metode SIMAK dan dokumentasi. Kemudian dalam pengumpulan data saya memakai metode Padan dan Agi. Kenapa Padan? Karena beberapa bahasa yang akan saya teliti nantinya itu ada bahasa yang bukan dari bahasa penulis, artinya bahasa saya sendiri. Nah, kemudian dalam penyajian data saya menggunakan formal, sebab proses fonologis itu tidak bisa hanya dipaparkan dengan tulisan, tapi membutuhkan lambang-lambang. Atas dasar kebutuhan dalam penulisan itu, maka saya menggunakan penyajian datanya menggunakan formal begitu. Untuk lebih jauhnya barangkali kita bisa diskusikan, dan harapan besar saya adalah teman-teman memberikan ide, mengkritisi dan segala macamnya agar proposal penelitian saya lebih komprehensif juga lebih matang. Karena dengan banyaknya ide artinya bisa mempermudah untuk menyempurnakan penelitian ini. Dari saya Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.